Tanda bahaya untuk Bitcoin karena closing weekly di bawah support kritikal, pemisah antara bull market dan bear market. Kalau menurut kalian video ini penting, silakan lanjutkan nonton videonya. Jangan lupa like dan subscribe karena itu gratis dan kalian gak ketinggalan infonya. Halo semuanya, selamat datang di channel Cuan Kripto. Bersama saya Niko. Sebelum saya mulai analisis, saya mau kasih tahu dulu, Cuan Kripto ini ada grup Telegram. Saya lebih sering upload ke sana dan saya lebih ngobrol intens, bahas banyak sekali koin. Berikut juga saya share entry saya. Di sana teman-teman akan belajar tentang money management, cara take profit, psychological trading, dan pasti itu sangat-sangat berguna banget buat teman-teman supaya tetap cuan di kripto ini. Kebanyakan videonya unlisted ya, karena saya kebanyakan share di grup itu. Jadi saya tunggu di grup ya. Langsung saja kita mulai teknikalnya dari Bitcoin. Bitcoin ini agak bahaya karena saya sempat singgung di video sebelumnya, closing weekly candle di bawah moving average ini setelah sempat naik itu merupakan tanda yang buruk. Karena secara statistik dari tahun 2011, kalau Bitcoin drop di bawah moving average eksponensial 21 ini, lalu berhasil naik, lalu drop lagi 80% secara statistik, berujung pada bear market. Tapi teman-teman jangan pernah semangat karena masih ada chance 20%. Kita semua berharap marketnya masih belum selesai bull marketnya. Dan semoga teman-teman yang masih nyangkut segera kejemput dan cuan ya. Kalau dari time frame daily-nya, ini clearly banget terjadi pelemahan. Sebelumnya market membuat higher high, higher low. Sekarang marketnya membuat lower high, lower low. Itu artinya sudah mulai ada tanda perlemahan. Ditambah lagi penumpukan order jual dari 44.400 sampai 45.000 ini cukup banyak sekali. Yang jadi pertimbangan adalah pertama, struktur market yang cukup kuat resistensinya. Yang kedua itu strukturnya membuat lower high, lower low. Dan juga kalau kita tarik garis trendline, itu bertepatan banget di 45.000. Kisaran area 45.000 itu ada resistance lagi. Ditambah lagi dengan moving average 21 ini juga. Yang kelihatan itu ada satu trendline, dua struktur market, ketiga moving average, keempat resistance, yang kelima yang nggak kelihatan adalah penumpukan sell order. Dan biasanya dari historical, kalau Bitcoin drop di bawah 21 moving average eksponensial ya weekly-nya, itu biasanya terjadi drop susulan. Dari data future market antara trader yang order posisi long dan trader yang order posisi short, itu hampir sama. Rata-rata perbandingannya 49% berbanding 51%. Dan dari sentimen pasar kemarin, Fear and Greed Index-nya itu sekarang lagi berada di level extreme fear. Biasanya nih ya, saat market ketakutan dan perbandingan antara trader long dan short itu hampir sama atau indecision, investor banyak yang enggan untuk masuk. Jadi kita akan lihat market agak sedikit boring mungkin. Volume transaksi sekarang hari kedua masih belum muncul, masih relatif sedikit volume transaksinya. Dan Bitcoin ini terperangkap antara support 40.000 dan resistance 45.000. Saya agak kurang yakin kalau Bitcoin akan sideways antara range ini. Saya lebih memprediksikan Bitcoin memilih satu dari dua skenario. Yang pertama adalah Bitcoin breakout dari trendline dan berhasil mereklaim 45.000, yang artinya kita akan melihat kelanjutan bullish market, atau dalam waktu dekat Bitcoin akan drop di bawah 40.000. 40.000 ini ada support yang cukup kuat, kita ngelihat rejection dan pantulan yang cukup kuat. Tapi teman-teman harus ingat, kalau mungkin teman-teman pernah baca di internet atau baca buku tentang trading price action, di buku tertulis semakin banyak support dites, maka support tersebut valid dan kuat. Tapi dalam pandangan saya agak berbeda sedikit ya. Justru sebaliknya, misalkan semakin banyak support dites, semakin sering dihantam, justru pondasinya
semakin lemah. Karena kalau berkali-kali menyentuh harga support, otomatis buy order di area tersebut akan terkikis dan hilang. Dan saat hilang, ya berarti harganya akan jatuh. Itu pernah kejadian di 2018. Market Bitcoin berkali-kali meretest support $6.000. Pantulan pertama cukup tinggi, pantulan kedua mulai lemah, pantulan ketiga mulai lemah lagi, dan seterusnya akhirnya jebol. Kalau kita analogikan, ini itu seperti kita melempar batu di atas air atau di atas sungai ya. Perumpamaannya air ini adalah support, dan batu ini adalah harga atau price action. Saat pertama kali ke support, lompatannya itu jauh. Yang kedua mulai mendekat, yang ketiga mulai mendekat, keempat, kelima, akhirnya drop. Contohnya seperti itu ya. Jadi kalau Bitcoin berkali-kali dites 40.000-nya, lama-lama bisa hilang juga order beli di sana. Dan area yang perlu diperhatikan, di bawah $40.000 itu ada support kuat lagi di kisaran 38.300 sampai 38.500. Di sini merupakan area golden zone Fibonacci. Nggak menutup kemungkinan akan terjadi wicking atau buntut panjang sampai ke area tersebut lalu balik lagi close di atas 40.000, yang artinya itu cukup bullish ya. Dan harap hati-hati buat teman-teman yang trading di futures saat volume transaksinya kecil dan marketnya indecision seperti ini. Itu sering terjadi fake out. Teman-teman macam-macam lah ngejemputnya. Ada yang fake out, ada yang manipulasi, dan banyak sekali trader yang terlikuidasi. Dan likuidasi di market itu menurut saya cukup penting. Dan secara pengalaman saya, manipulasi seperti itu sering sekali terjadi. Tujuannya memang baik juga supaya terjadi likuidasi pasar, supaya marketnya nggak stagnan di situ-situ aja. Coba bayangin misalkan teman-teman mau berinvestasi, tapi harganya stagnan diam aja di situ, nggak naik, nggak turun, lalu sampai berbulan-bulan lamanya atau bahkan setahun lamanya, harganya masih tetap di situ-situ aja. Kira-kira menarik gak buat teman-teman investasi? Pasti enggak dong. Nah, itulah pentingnya likuidasi pasar. Stay safe ya, jangan menggunakan leverage terlalu besar, dan selalu gunakan stop loss. Bitcoin rupiah, perkiraan ada resistance. Penumpukan sell order itu di kisaran 638 juta sampai 648 juta. Untuk poin-poin resistensinya udah dijelasin di sini ya. Probability-nya short term area 590 juta ini akan mensupport Bitcoin sementara. Drop di bawah 590 juta, support lebih kuat lagi. Golden zone-nya itu di harga 558 juta. Sekarang marketnya masih indecision, volume transaksi masih kurang besar, relatif kecil menurut saya. Padahal ini udah ngerusak pembatas antara bull market dan bear market ya. Kita berharap area 40.000 sampai 41.000 ini dapat menyokong Bitcoin untuk tetap berada di bull market lagi. Untuk koin-koin lain kayak Ethereum, XRP, BNB, Cardano, Polkadot, Matic, BitTorrent, Chainlink, dan lain-lain itu saya share-nya di grup ya, beserta entry saya juga saya sharing. Udah 3 minggu in profit terus dan profitnya cukup bagus banget. Teman-teman kalau nggak mau ngeluarin uang untuk upgrade ilmunya sendiri, ya teman-teman harus siap dengan konsekuensinya, yaitu nggak belajar dari kesalahan. Nyangkut lagi. Saya tunggu di grup buat yang mau aja loh ya. Yang mau join bisa lihat video berikut ini. Saya mau kasih tahu juga, Cuan Kripto ini ada grup Telegram dan juga udah cukup banyak juga aktif membernya. Keuntungan yang didapat yaitu teman-teman sekalian waktunya efisien, nggak pusing buat analisa chart, apalagi yang belum ngerti. Yang kedua, update terdepan, karena saya lebih sering update dan aktif di grup tersebut ya. Yang ketiga, teman-teman sekalian dikasih tahu kapan waktu terbaik untuk beli koin, dan itu biasanya barengan saat saya juga beli koin. Yang keempat, ada diskusi grup chat buat ngobrol sesama member, saling kenal dan tanya jawab. Dan yang terakhir, teman-teman bisa request koin untuk diantar
analisa. Ini grupnya nggak gratis ya teman-teman, tapi tenang, harganya murah kok, yaitu Rp199.000. Tapi tunggu dulu, karena diskon buat teman-teman sekalian, jadi Rp99.000 doang. Atau kalau dihitung, itu sama aja kayak Rp3.300 per hari. Ini biaya per bulan ya teman-teman. Rp3.300 tuh murah banget ya, harganya sama kayak parkir di pinggir jalan, tapi kalian bisa dapat manfaat yang cukup banyak dari grup ini. Ini harga promo ya teman-teman, cuma buat 100 pendaftar pertama. So jangan sampai ketinggalan ya, karena tinggal sedikit banget slotnya. Teman-teman bisa ngeliat sendiri ada 92 member aktif, dan saya kebanyakan lebih aktif di grup ini. Dan juga setiap ada peluang, saya selalu kasih tahu ke grup ini kapan untuk entry-nya. Bisa lihat di sini ada 3 video yang di unlisted dari YouTube, karena ini khusus untuk member dari grup tersebut. Kalau kalian berminat, saya akan kasih link Telegram di kolom deskripsi. Kalian tinggal chat, saya berminat gabung. Ditunggu di grup ya. Capek kan beli pas lagi tinggi, jual pas lagi rendah? Ayo, buruan gabung grup ya. Saya pamit dulu, salam. Cuan kripto, cuan terus.